Hai, ketemu lagi dengan Hes Kitchen. Untuk video kali ini yaitu cara membuat croissant yang tentunya hasilnya sangat enak karena menggunakan full butter ya. Dan juga renyah di luar, lembut di dalam. Simak terus videonya sampai selesai. Yang pertama ada 200 gram air suhu ruang. Dan juga 11 gram atau 1 saset ragi instan kita jadikan satu ke dalam wadah. Kemudian ada 50 gram gula pasir. Ini saya aduk sampai tercampur rata, sampai semua larut ya. Ini saya gunakan sendok untuk mencampur raginya supaya tidak menggumpal. Kemudian kita masukkan 450 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Ini saya aduk dulu menggunakan spatula. Kemudian kita campur bahan kering berikutnya yaitu 10 gram garam. Nah, kemudian ini saya mixer sampai setengah kalis ya. Nah, setelah setengah kali seperti ini, baru kita masukkan 70 gram butter. Boleh juga menggunakan margarin, tapi hasil yang lebih enak menggunakan butter ya. Kita mixer lagi. Ini tidak perlu sampai kalis elastis ya. Nah, cukup seperti ini. Tidak perlu elastis, tidak apa-apa. Kemudian ini mau saya pipihkan dulu, kita gilas dengan rolling pin. Agak dipipihkan sedikit ya, tidak terlalu tipis. Nah, sampai setelah itu kita bungkus dulu dengan plastik, boleh menggunakan plastik wrap atau plastik biasa ya. Kemudian saya taruh di loyang, saya simpan di 3 jam di chiller. Ini boleh simpan 1 malam ya untuk kulitnya. Lebih bagus menyimpannya sampai lebih dari 3 jam supaya kulitnya lebih elastis. Nah, kemudian untuk butter ini saya bungkus dengan baking paper atau kertas roti ya, atau boleh juga dengan plastik. Saya bentuk kotak seperti ini, lalu saya pipihkan dulu, tidak usah terlalu besar ya, membentuk kotak aja, kira-kira ya 20 kali 20 lah. Nah, kita ratakan seperti ini. Lalu kemudian ini kita simpan lagi di chiller juga, di kulkas selama 3 jam juga. Nah, ini setelah 3 jam saya diamkan di chiller atau di kulkas. Kemudian kita pipihkan. Kalau lengket ini bisa ditaburi terigu ya untuk rolling pin dan di atas adonannya ini. Nah, ini untuk butternya juga kondisi dingin, jadi agak kaku ya. Masukkan di tengah-tengah. Nah, jadi ukuran butternya itu harus lebih kecil daripada ukuran adonan kulitnya, adonan kulit luarnya ini. Kemudian kita tutup seperti lipat amplop ya, seperti ini. Dipastikan tertutup rapat semuanya supaya saat digilas butternya ini tidak bocor keluar. Untuk kulitnya lebih bagus didiamkan selama 1 malam ya, lebih dari 12 jam lebih bagus karena kulitnya akan lebih elastis dan tidak mudah sobek. Ini karena hanya 3 jam, nanti saya gilasnya ini pas ada yang sedikit sobek untuk kulitnya, tapi tidak masalah, bisa ditaburi dengan terigu di atas kulit yang sobeknya itu. Nah, kemudian ini sudah tertutup rapat, sudah dilipat amplop, kita balik dulu. Kita gilas lagi, pipihkan. Caranya ditekan-tekan dulu seperti ini, memastikan supaya butter di dalamnya bisa ini ya merata. Baru setelah itu kita gilas perlahan aja, jangan terlalu ditekan. Ini kulitnya elastis ya, lentur. Nah, ini ada sedikit-sedikit yang kalau ada yang bocor bisa tabur terigu aja supaya tidak lengket juga. Nah, diratakan dan dilebarkan seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kita lipat. Yang pertama yaitu lipat single. Seperti ini cara melipat singlenya. Oke, dibalik.
Nah, setelah itu saya mau taruh dulu dalam loyang, ditutup dengan plastik, lalu simpan kembali di chiller atau di kulkas selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit, kita gilas kembali, dilebarkan lagi seperti tadi. Kemudian untuk lipatan yang kedua masih sama, yaitu lipat single. Nah, ini sebelumnya lipatannya ini saya potong sedikit ya, potong bagian lipatannya itu seperti ini. Nah, ini ada yang bocor, jadi saya beri terigu aja, saya tabur dengan terigu untuk menutupi yang bocor supaya butternya tertutup. Nah, seperti ini, diiris ya atau dipotong seperti ini bagian lipatan ini, itu supaya nanti di gelasnya rapi, tidak pecah gitu. Nah, seperti ini. Kemudian ditekan-tekan dulu sedikit, baru kita giling atau kita gilas pelan-pelan, perlahan saja. Nah, kemudian ini saya taruh lagi di loyang seperti tadi, kemudian simpan kembali 30 menit di chiller dalam keadaan tertutup plastik. Nah, ini setelah 30 menit kita gilas kembali. Saya pipihkan kembali seperti ini, seperti tadi ya. Nah, kemudian untuk lipatan yang terakhir nih, yang ketiga, jadi sebanyak 3 kali lipatan single ya, jadi 3 kali lipatan single seperti ini. Agak ditekan, kemudian baru kita gilas perlahan. Bagian lipatannya jangan lupa agak dibelah sedikit ya. Nah, dibelah seperti ini supaya tujuannya supaya tidak pecah saat digilas untuk kulitnya itu. Oke, kita pipihkan. Ini yang terakhir ya. Jadi setelah ini pipihkan. Nah, kemudian ini kita masukkan lagi ke dalam chiller selama 30 menit, tapi ini saya potong bagi dua ya, karena ini yang terakhir. Nah, setelah 30 menit saya potong bagi dua karena meja alas kerja saya tidak cukup untuk kalau kepanjangan ya adonannya. Jadi saya bagi dua dulu, saya ambil setengah bagian dulu untuk mulai kita bentuk segitiga atau bentuk seperti croissant. Nah, seperti ini, dipipihkan, jangan sampai jangan terlalu tipis ya, dan juga jangan terlalu tebal. Untuk pinggirnya saya ratakan supaya untuk memudahkan aja rapi mencetak bentuk segitiga croissantnya. Tadi jika tidak mau dibagi dua tidak apa-apa, yang penting alas kerjanya cukup panjang. Nah, ini cetakan croissant sudah saya buat, panjangnya 30 cm, tingginya maksudnya. Untuk panjang bawahnya 10 cm ya. Nah, jadi memudahkan seperti ini. Kalau tidak pakai cetakan seperti gambar segitiga ini juga tidak apa-apa. Langsung memakai penggaris ya, untuk tinggal ukur bawahnya 10 cm, tingginya 30 cm. Ini hanya memudahkan aja supaya supaya ukurannya sama ya. Nah, jadi ini nanti akan menghasilkan croissant yang besar-besar ya. Jadi tidak kecil-kecil tapi besar-besar. Untuk satu adonan ini bisa sekitar 12 sampai 15 croissant, tergantung tebal tipisnya. Kalau saya ini agak tebal, jadi saya jadi sekitar 12 croissant. Nah, kemudian ini saya tumpuk dulu dalam dalam loyang. Nah, seperti ini. Ini mau saya simpan dulu 15 menit di dalam kulkas atau chiller, dan jangan lupa ditutup plastik. Oke, ini setelah 30 menit. Maaf, 15 menit maksudnya. Ini mulai kita gulung. Nah, sebelum digulung ini agak ditekan-tekan, ditipiskan sedikit, lalu agak ditarik
ya, ditarik memanjang. Nah, seperti ini, ditarik, kemudian ditekan-tekan perlahan. Tujuannya supaya agak memanjang, supaya hasil gulungannya itu banyak ya. Jadi nanti croissantnya jadinya bagus, bentuknya lebih cantik. Nah, seperti ini, digulung, agak ditekan perlahan supaya dia menempel. Nah, seperti ini. Jadi kalau semakin panjang croissantnya ini, segitiganya ini, maka croissantnya ini akan semakin banyak ya bentuk ulir-ulirnya. Nah, seperti ini ya, bagian ujungnya ini agak dipipihkan supaya menempel. Jadi deh bentuk croissant yang cantik. Saya simpan di atas loyang, dan ingat untuk bagian ujungnya ini kita letakkan di bawah ya, supaya nanti saat mengembang di oven tidak terbuka croissantnya. Lakukan lagi seperti tadi, jangan lupa agak dipanjangkan bentuk segitiganya itu, digulung perlahan, agak ditekan sedikit, pelan-pelan aja, kemudian ujungnya ditekan supaya menempel, dan letakkan di loyang seperti ini. Oke, ini sudah jadi semua, siap di proofing selama 2 jam. Tidak usah ditutup plastik, di suhu ruang aja ya, jangan masukkan ke kulkas. Nah, ini sudah mengembang selama 2 jam, sudah di proofing. Sebelum di oven, saya oles dengan 1 butir telur. Ini jadi putih dan kuningnya diaduk ya, dikocok merata, lalu kita oleskan. Biar warnanya lebih cantik, dioles 2 kali ya setiap jamnya, supaya warnanya lebih coklat. Nah, ini oven sudah dipanaskan terlebih dahulu, kita masukkan ke dalam oven, kemudian kita panggang di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 10 menit pertama, kemudian turunkan suhunya 180 derajat, api atas bawah juga selama 10 menit, jadi total pemanggangan 20 menit. Nah, ini dia hasilnya setelah 20 menit pemanggangan. Kalau mau warnanya lebih coklat lagi, bisa ditambahkan waktunya selama 5 menit ya. Nah, ini dia hasilnya, berlapis, teksturnya cantik, luarnya juga warnanya sudah, bagi saya ini sudah cukup ya, tidak terlalu gosong, bawahnya juga, dan mengembang ya, sangat besar jadinya, croissant yang besar-besar. Nah, ini mau saya perlihatkan tekstur dalamnya. Untuk croissant yang berhasil, tekstur dalamnya itu seperti ini ya. Ada rongga-rongganya. Nah, jadi ini bukan seperti roti yang luarnya lembut. Ini croissant ini luarnya renyah, tapi dalamnya lembut, dan pastinya rasanya sangat enak karena menggunakan full butter. Ini dimakan tanpa apapun juga udah enak ya rasanya, gurih, renyah. Nah, boleh juga dimakan dengan menggunakan topping atau isian coklat. Oke, silahkan dicoba resepnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Hes Kitchen, healthy, happy, and yummy!